Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini dapat mengajarkan kami dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pada saat pagi hari ini saya akan membagikan sebuah renungan yang untuk kita renungkan bersama-sama pada saat pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7, dan di mana memberikan sebuah subtema, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mendorong jemaat di Kolose untuk bertumbuh dalam relasi dengan Kristus, karena jemaat pada saat itu diperhadapkan pada suatu ajaran-ajaran baru yang mana menyesatkan dan membelokkan iman mereka kepada Kristus. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang ada di Kolose untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan kita tidak diukur dengan seberapa banyak jabatan rohani kita atau kesibukan dan aktivitas kita secara rohani. Bukanlah sebuah ukuran seseorang untuk mencapai pertumbuhan yang dewasa. Bahkan dalam keadaan saat ini pun banyak pengajaran-pengajaran sesat yang dapat melemahkan iman orang percaya. Banyak yang menyalahgunakan situasi saat ini untuk kepentingan pribadi yang disebarkan melalui media sosial dan hal-hal lainnya. Tetapi setiap orang yang percaya pada masa kini perlu kita untuk bertumbuh dalam relasi dengan Kristus, sehingga kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus? Ada 3 poin penting yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu hidup di dalam Dia, yaitu atau hidup di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus sendiri mengatakan identitas jemaat yang ada di Kolose dengan jelas, bahwa jemaat Kolose sudah menerima Kristus, dan juga Rasul Paulus menguraikan bahwa jemaat Kolose menerima Kristus sebagai juru selamat, yang artinya bahwa jemaat yang ada di Kolose sudah hidup dalam firman Tuhan itu. Menerima Kristus berarti percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Kristus, dan tentunya ketika kita sudah menerima Kristus di dalam diri kita sebagai juru selamat kita hidup di dalam Dia yang memberikan keselamatan itu. Bahwa kalau kita uraikan dalam kehidupan kita pada saat ini, bahkan dalam situasi pada saat ini, pentingnya kita sebagai pengajar dan pendidik untuk hidup di dalam Kristus itu sendiri. Bagaimana kita bisa yakin akan setiap keselamatan dan kita mampu berpegang teguh dengan apa yang sudah kita yakinkan, yaitu kita hidup di dalam Kristus itu sendiri. Dan poin yang kedua yang kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, yaitu kita harus berakar di dalam Dia. Kata berakar di dalam Dia merupakan langkah awal kita untuk bertambah teguh di dalam Kristus. Kata berakar dengan kata rotet yang secara harafiah berarti penyebab, pengambilan nutrisi, memperkuat, dengan akar untuk menegaskan. Sedangkan Yesaya sendiri mengatakan bahwa orang benar itu diibaratkan pohon terbatin
kebenaran tanaman. Tuhan, pohon terbatin ini hidup di padang gurun dan yang luar biasanya akar-akarnya ini menjulur sampai kedalaman 45 sampai dengan 65 meter untuk mencari sumber mata air dan membutuhkan sumber mata air yang murni untuk pertumbuhannya. Hasil yang dapat kita lihat, musim kekeringan sekalipun tetap bertahan karena pohon ini mempunyai sumber mata air yang murni, segar dan tidak pernah kering. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tentunya kita bukan hanya hidup di dalam Kristus, tetapi kita juga perlu berakar di dalam Kristus itu sendiri agar hubungan pribadi bersama dengan Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi kita, dapat memperteguhkan agar setiap pengajaran yang coba mempengaruhi kita ataupun yang mencoba menggoyangkan iman kita mampu berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa tentunya dalam kehidupan kita apapun ataupun dalam masa-masa pada saat ini tentunya kita akan mengalami yang namanya hal-hal sulit ataupun masa-masa sulit. Tetapi ketika kita sudah berakar di dalam Tuhan, semuanya itu dapat kita lewati dan tentunya firman Tuhan akan memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan kepada kita dan terus meyakinkan kita akan setiap keselamatan itu dan kita tidak bisa tergoyangkan. Dan tentunya pentingnya kita berakar di dalam Tuhan itu sendiri. Dan poin yang ketiga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita agar kita bisa memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, yang ketiga yaitu kita harus bertumbuh di dalam Dia. Firman Tuhan tidak hanya kita tahu, tetapi harus kita impartasikan dalam setiap aspek kehidupan dengan dasar firman Tuhan. Bertumbuh artinya hari demi hari manusia harus semakin bertumbuh seiring pengenalan kita akan Tuhan. Ibaratkan seperti sebuah tanaman yang mana bila disiram, dirawat, diberi pupuk, maka tanaman itu akan bertumbuh menjadi sebuah tanaman yang baik. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini, ketika kehidupan kita terus disirami dengan kebenaran firman Tuhan, ditanami dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan semakin dikuatkan. Dan tentunya ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini, firman Tuhan akan menjadikan kekuatan dan menjadikan dasar kita untuk bisa bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, ataupun firman Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Jadi perlunya kita sebagai seorang pendidik dan pelayan Tuhan untuk bertumbuh di dalam Dia agar setiap masalah ataupun kondisi situasi yang menghimpit kita pada saat ini kita mampu, kita bisa untuk bertahan karena kita ada di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Dia, kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita mampu menerapkan itu dalam kehidupan kita. Dan menjadi kesimpulannya bagi kita pada saat pagi hari ini, bahwa dengan keadaan saat ini perlu dan pentingnya bagi kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita untuk memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan kita akan mencapai tingkat kedewasaan yang tidak dapat tergoyangkan oleh apapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini dapat mengajarkan kami untuk tetap
hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, agar kami mampu melakukan semua itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin.